Pemirsa, kami masih membahas mengenai Jakarta Fair Kemayoran 2015. Adalah sebuah ajang yang tepat untuk melihat perkembangan Indonesia dan banyak memasarkan produk-produk lokal unggulan. Kalau boleh dikatakan Pak Raf, ini adalah sebuah acara yang tentu saja dinanti-nanti oleh tidak hanya masyarakat Jakarta tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Acara yang terpanjang, terlengkap dan bahkan terbesar di Asia Tenggara. Fasilitas apa yang nantinya akan dipersiapkan mengingat besok kita akan segera mulai Jakarta Fair Kemayoran untuk para pengunjung? Iya, betul sekali. Jakarta Fair adalah pameran yang terbesar, terlama dengan jumlah pengunjung yang terbanyak di Asia Tenggara. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, memang fasilitas yang kita siapkan di tahun ini lebih bagus. Kita ada penambahan hall baru. Kita ada penambahan hall baru sebesar 10.000 meter persegi. Di mana untuk pertama kali digunakan di Jakarta Fair ini adalah extension daripada Hall B dan C di belakang. Karena kita lakukan bukan saja hanya untuk Jakarta Fair saja, tapi juga untuk perkembangan MICE industry yang ada di Indonesia. Karena memang MICE industry di Indonesia itu betul-betul diincar oleh masyarakat khususnya dari Eropa ya. Jadi itu satu. Dan yang kedua, fasilitas-fasilitas yang kita berikan banyak. Nanti seperti Anda bisa bertanya ke saya masalah zoning yang ada di sini. Betul. Kita bisa lihat bahwa kita atur zoningnya secara rapi, terdiri atas zoning indoor dan outdoor. Di dalam sana yang outdoor adalah pavilion-pavilion yang digunakan dengan stand-stand yang besar sekali, arena parkir kita, zona hijau, zona pink, dan nanti ada zona kuning di bawah. Sebagai informasi bahwa zona parking arena kita adalah parking yang terbesar yang ada di Jakarta, bisa mengakomodir kurang lebih 8.000 mobil dan lebih daripada 15.000 sepeda motor. Oke, jadi cukup luas juga ya Pak? Sangat-sangat luas. Baik. Di situ apakah nantinya dikotak-kotakan antara untuk di bagian otomotif, bagian kerajinan, untuk kekuatan daerah dan lain sebagainya ada di sebuah zona-zona tertentu atau seperti apa? Kalau kita lihat di situ zona-zona yang dalam mungkin bisa lebih di zoom lagi, kita bisa lihat bahwa yang kita bagi ada zoning untuk swasta, ada zoning yang untuk UKM, ada zoning otomotif, ada zoning untuk multiply product, ada lagi zoning untuk home appliance, ada zoning untuk furniture, matras dan lain-lain. Dan bahkan zoning untuk anak-anak, permainan anak-anak kita siapkan. Ini justru akan lebih memudahkan para pengunjung untuk melihat apa yang sedang akan dicari, mau kemana, seperti itu ya Pak ya. Baik, nah kesuksesan sebuah acara tidak hanya dilihat dari banyaknya pengunjung yang hadir ke dalam Jakarta Fair Kemayoran. Salah satunya seperti yang tadi juga sudah di-mention oleh Pak Raf adalah mengenai area parkir, fasilitas umumnya seperti itu. Kalau berbicara mengenai agak sedikit lokasi dari Kemayoran tersebut mungkin agak sedikit jauh dibandingkan di tengah kota seperti itu ya Pak ya. Ada mungkin fasilitas yang disediakan dari berbicara mengenai sarana transportasi Pak? Iya, pertama sarana transportasi kita juga harus berterima kasih kepada Pemda DKI. Setelah kita melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur, kita mengutarakan problem yang kita hadapi khususnya masalah transportasi dan lain-lain. Dan secara spontan sama Pak Gubernur direspons secara positif. Kita disiapkan ada rute baru busway secara resmi yang akan dilakukan, akan bermulai operasi besok. Mulai dari halte Monas, itu bisa dilihat dia punya terus ke Balai Kota sampai melewat Masjid Istiqlal, halte Budi Utomo sampai ke PRJ dan begitu juga kebalikannya. Ini resmi. Jadi rute ini akan bertahan selepas daripada Jakarta Fair juga. Karena kita harus mengingat bahwa setelah Jakarta Fair kita juga punya pameran-pameran lain. Untuk mendukung suksesnya pameran yang ada di Kemayoran, kita sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah menggolkan istilahnya ini ya. Busway yang sudah kita harapkan bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan tahun ini. Di samping itu kita sebagai panitia kita juga siapkan, kita punya shuttle bus seperti tahun-tahun yang sebelumnya secara gratis. Juga ada yang dari Irti Monas, ada yang dari stasiun Kemayoran, dari stasiun kereta api, ada juga yang dari Mangga 2 Square, bahkan dari tempat-tempat lain. Itu kita siapkan secara gratis untuk mendukung pengunjung bisa datang. Karena memang meskipun kapasitas parkir kita besar 8.000 sama hampir 20.000 motor, tetap aja pengunjung yang datang kan lebih daripada itu. Betul. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu kita siapkan hal-hal tersebut. Jadi supaya memudahkan juga supaya membuat mereka pun benar-benar enjoy terhadap sebuah Jakarta Fair Kemayoran itu ya Pak. Dan kita betul-betul mengharapkan bahwa masyarakat betul-betul menggunakan rute baru ini, busway. Jadi tidak perlu naik mobil lagi, naiklah itu dia. busway. Tapi permasalahan berikutnya, bagaimana Pak dengan masalah mereka yang membawa kendaraan pribadi, entah itu motor dan juga mobil. Kalau misalkan ada kita perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya, ada sebuah kontroversi
penghuni yang hadir di arena parkir tersebut. Mungkin kita bicarakan mengenai di luar dari Jakarta Fair Kemayoran itu, Pak. Betul, memang kita menyadari ada sedikit permasalahan mengenai traffic management maupun juga dengan perparkiran. Karena itu kita menghimbau masyarakat yang datang dengan mobil maupun motor, jangan terbawa dengan informasi-informasi daripada orang-orang yang melakukan parkir di luar bahwa arena parkir kita sudah penuh atau segala macam. Seperti saya katakan, arena parkir kita sangat-sangat luas. Bisa 8.000 mobil, bisa 20.000 sepeda motor. Nah, yang terjadi seringkali masyarakat datang, sudah dihadang di Jalan Benyamin Sueb di depan atau lagi mereka nurut. Akhirnya mereka ikut di situ. Nah, tapi untuk mengantisipasi hal tersebut sebenarnya kita juga udah bekerja sama dengan Kapolsek, Polres dan lain-lain, bahkan dengan LSM. Untuk kalau arena dalam memang sudah penuh, kan itu kan kayak gelas sudah meluap. Jadi bisnisnya bisa atau kesempatan mendapatkan uang bagi LSM juga ada, tetapi tolonglah dikoordinir secara tertib dan rapi dan tidak boleh terjadinya pemalakan. Dan itu akan kita monitor, akan kita lihat. Sehingga kalau itu sampai terjadi, kita mengharapkan daripada masyarakat untuk memberikan informasi tersebut dan sebisa mungkin ya katakan di mana. Kalau bisa orangnya kan, jadi kita bisa kita ambil. Ada barang buktinya juga mungkin ya seperti itu. Tapi dari pihak Jakarta Fair Kemayoran pun juga memaksimalkan upaya supaya mereka para pengunjung juga benar-benar bisa menikmati sebuah acara itu dan kemudian dengan rasa ketenangan dan kenyamanan. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami.